Setelah kami tetapkan, saya dengan Bang Alvin pinjam uang 1 juta, saya bayar 1 November. Sampai 1 November apa yang terjadi? Apakah Bang Alvin segan, sungkan, lalu diam? Nggak boleh. Walaupun ustadz, walaupun guru, mesti ditagih. Menagih itu bukan resek, bukan ganggu orang. Menyelamatkan orang supaya jangan sampai makan haram. Jangan khawatir putus silaturahim. Saya nagih ini karena saya ingin menyelamatkan kamu supaya jangan makan haram. Buka Al-Baqarah 280. Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang minjam itu dalam kesempitan, kesulitan, kesusahan, kepayahan, gak mampu bayar, fanadhiratun ila maisarah, tunggu kasih waktu tenggat tambah sampai dia lapang. Nih Bang Alvin, saya belum mampu bayar. Kapan Ustadz bisa bayar? Saya bayarnya nanti 1 Desember. Oke. Fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai lapang. Ternyata setelah bolak-balik didatangi enggak juga, maka ini langkah yang terakhir. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau disedekahkan lebih baik. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan lebih baik. Pertama, catat beserta perintilan-perintilannya tadi. Yang kedua, kalau sampai waktunya tagih. Kalau belum ada, beri tenggat waktu. Yang ketiga, supaya hubungan kita plong, sedekahkan. Nah, ini yang paling berat. Ya udahlah Ustadz, karena saya udah nagih bolak-balik nggak bisa, ya udah saya sedekahkan aja lah. Jadi artinya memang kalau kita ngasih pinjam ini memang siap hilang. Kalau dilihat dari ayat ini, siap ngasih pinjaman berarti siap hilang. Karena ujung-ujungnya, ya sekarang orang kalau mau minjam itu halus sekali, tapi pas giliran bayarnya susah kita. Maka harus siap-siap hilang. Saya di beberapa kasus, kalau orang mau minjam, saya bilang saya nggak ada uang. Ini ada uang 10.000, 50.000, nggak usah kembalikan, ambil aja lah. Daripada dia menggantung kepikiran saya, berefek yang lain-lain. Capek kita mikir-mikirkan itu. Nah, kalau kita pinjamkan uang kita nggak balik, kita kehilangan dua. Kawan hilang, duit hilang. Lebih baik hilang kawan daripada hilang duit. Benci dia Pak Ustadz sama kita, dia nggak ngasih minjam, ya nggak apa-apa, duit kita nggak hilang. Daripada kita kasih, duit hilang, dia hilang. Nah itu, jadi artinya zaman sekarang kalau mau ngasih pinjaman, memang siap-siap hilang. Kalau nggak siap, jangan. Nanti kemana-mana efeknya. Kita jadi tukang cerita, ngobrol, sakit hati, jadi beban pikiran, menggumpal, mengkristal, jadi asam lambung, jadi asam urat, jadi jantung koroner, nauzubillah, jadi penyakit itu. Itu poin kelima. Poin keenam, apakah Nabi Muhammad SAW itu pernah ngutang? Nabi meninggal, ternyata baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi. Lalu kemudian orang Yahudi ini ditanya, kok bisa baju Nabi di tangan kamu? Kata orang Yahudi ini, Nabi Muhammad SAW minjam 30 sok gandum ke saya. Sebagai jaminannya baju besi. Wadir'uhu marhunatun inda Yahudiyin bi 30 so'an min tamrin. Baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi karena minjam 30 sok gandum. 1 sok itu 4 mud. 1 mud 7 ons setengah. 4 mud 3 kilo kali 30 berarti 90 kilogram. Jadi waktu Nabi meninggal itu dia punya utang 90 kilogram
90 kilo gandum. Untuk apa? Untuk makan. Nah, jadi kalau ditanya Nabi pernah minjam nggak? Nabi pernah berutang nggak? Pernah. Tapi untuk makan. Itu. Sekarang orang berutang ini untuk mewah. Hutang, semua hutang. PNS, ASN kalau nggak ngutang rasanya nggak enak. Nah, saya lulus PNS 2008, keluar dari PNS 2019. Saya termasuk PNS yang bodoh karena tidak pernah menyekolahkan SK saya. Jadi SK itu bisa disekolahkan ke bank, pinjam, nanti lunas, pinjam lagi. Jadi SK-nya di bank terus. Saya nggak pernah. Oh, karena Ustadz banyak uang, saya nggak ada uang. Karena prinsip hidup saya, lebih baik saya susah daripada saya minjam. Nah itu. Jadi saya tidak hanya sekedar menjelaskan hukum, tapi juga yang saya alami, yang saya rasakan. Hari ini saya tidak punya utang. Karena saya sampaikan ke ustazah, kalau aku mati, kalau ada orang nagih hutang, bohong. Aku nggak pernah punya utang. Dulu waktu pertama-pertama pulang, pertama-pertama hidup di Pekanbaru ini, saya siap susah, tapi tidak siap ngutang. Datang jamaah mengasih saya uang 50 juta. Ustadz, ini 50 juta, ambillah, ini dari kami. Akadnya ngutang, bukan utang. Ustadz nggak perlu bayar. Untuk apa nih Pak? Untuk DP mobil. Ustadz beli mobil, pergi ke showroom, ini DP-nya. Oh enggak, saya nggak mau. Saya balikkan duitnya. Datang orang ngasih mobil. Ini Ustadz, mobil Kijang Innova. Akadnya apa ini? Pakai aja lah dulu Pak Ustadz, hadiah. Oh enggak mau saya. Tidak utang Pak Ustadz, enggak. Itu berutang budi namanya. Berutang budi lebih parah lagi, lebih payah lagi kita bayarnya. Pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibuat mati. Iya kalau hubungan kita lagi baik. Kalau pas lagi nggak baik, diundangnya nanti saya acara akikah anaknya, walimah anaknya, pindah rumah, saya nggak bisa datang. Ah, diungkit-ungkitnya, itu mobil dulu ku kasih, ini parah Kak. Alhamdulillah saya tidak bisa diungkit-ungkit orang. Nggak ada orang bisa ngungkit-ngungkit saya. Karena saya tidak berutang duit dan tidak berutang budi. Nah, ini tentang masalah hutang piutang. Yang mengajarkan saya berprinsip untuk tidak berutang itu adalah ibu saya, orang tua saya. Kau jangan berutang, kata mak saya. Maka waktu di Mesir, sesusah-susahnya saya tak berutang. Mau berangkat dari Kairo ke Jeddah tahun 2000, 25 tahun yang lalu. Naik kapal laut dari Kairo, naik bis 7 jam ke terusan Suez. Dari terusan Suez naik kapal laut, ongkosnya $100. Beli visa haji $300. Duit cuman 400. Uang yang dibawa tahun 98 disimpan dalam buku, tahan, nggak ditukar itu duit, $400. 100 untuk tiket kapal laut, 300 untuk visa ke kedutaan Saudi untuk berangkat haji. Modal 400 sampai ke Jeddah. Datanglah kawan saya, namanya Ustadz Fauzi. Mat, kata Ustadz Fauzi, kau masih ada duit? Enggak ada bang. Abang ada duit $50. Pakailah ini $50. Lama saya berpikir, ini kalau aku pakai $50 ini, gimana aku membalikkannya nanti? Ginilah bang, abang pegang dulu duit ini. Nanti kalau aku nggak makan, baru ku pinjam. Ayalah. Sampai ke Makkah, alhamdulillah tiap hari ada makan. Sampai wukuf, nggak pernah saya kelaparan. Sampai pulang nggak jadi saya pinjam duitnya. Sampai hari ini saya ingat budi baiknya itu, kenangan baik.
memang hidup ini kenangan. Kenangan baik itu sampai hari ini saya ingat, saya kenang. Tapi untuk memakai tidak. Waktu kuliah dulu saya punya kawan sahabat dekat. Dia tiap bulan dapat kiriman. Kalau dapat kiriman diajaknya saya makan ayam panggang di jalan Toal Hakim. Kata dia, "Mat, aku ada duit dolar. Pakailah duitku ini." Saya bilang, "Nantilah. Kalau aku udah nggak makan baru ku pakai." Alhamdulillah nggak pernah saya nggak makan. Beasiswa saya jalan, makan saya cukup, minum saya cukup. Sampai saya kuliah 4 tahun. Beasiswa dari Al-Azhar, pulang dapat tiket, dan saya tak berutang. Di Maroko 2 tahun, saya juga tak ada berutang. Di ujung-ujungnya saya ada berutang. Karena saya akan berangkat melaksanakan ibadah haji sebagai petugas haji. Mau pulang duit nggak ada. Saya datanglah ke lokal staf Kedutaan Besar Republik Indonesia. Namanya Pak Mas'ud, sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Pak Mas'ud, saya mau haji. Tiket dari Casablanca ke Maroko ke Jeddah 3.000 dirham. Nanti waktu saya gajian saya bayar. Begitu saya gajian saya bayar lunas. Jadi memang amat sangat perlu. Tapi kalau hanya untuk senang-senang, jalan-jalan, pantang. Kami diajarkan untuk tidak bisa menikmati duit utang untuk senang-senang. Jadi saya tidak hanya sekedar membacakan ayatnya, hadisnya, tapi juga bagaimana kita menjalani hidup supaya jangan sampai utang untuk senang. Utang untuk makan nggak apa-apa, tapi kalau berutang untuk senang, foya-foya, na'udzubillah. Lebih kurang 30 menit. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Nanti kita sambung dalam interaktif. Demikian Bang Alvin.